Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di video ini, kami akan merepresentasikan tentang proyek matematika kami yang berjudul Membangun Desain Tongkat Pengukur Volume Fluida dalam Tangki. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Talita Bermanurung dengan NIM 163253322. Nama saya Gerard Leonasi Siahaan dengan NIM 163253477. Nama saya Muhammad Hatta dengan NIM 163253332. Nama saya Andreas Ringo dengan NIM 163253337. Nama saya Made Brian Radawiyatnya dengan NIM 163253317. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan pada proyek ini. Pada proyek ini, mata kuliah matematika dasar ini memiliki tujuan untuk merancang dan membangun desain tongkat pengukur volume fluida dalam konteksnya minyak di dalam tangki. Khususnya pada kelompok kami, didapatkan kasus tangki cadangan yang memiliki penampang berbentuk setengah elips. Secara matematis, bentuk penampang tangki dimodelkan sebagai setengah elips dengan parameter utama panjang sumbu horizontal A, sumbu vertikal B, dan panjang tangki sebagai L. Volume fluida dihitung sebagai hasil perkalian antara panjang tangki dan luas daerah yang terisi fluida pada penampang tersebut. Melalui pendekatan matematis ini, proyek mampu menghasilkan penanda volume yang akurat pada tangki, sekaligus menunjukkan aplikasi langsung, kalkulus integral, dan metode numerik dalam pemecahan masalah teknik pada sistem fluida. Model permasalahan yang akan kami hadapi adalah bagaimana menentukan hubungan matematis antara volume fluida di dalam tangki cadangan dengan ketinggian fluida yang terukur dari dasar tangki. Karena tangki memiliki penampang setengah elips, jadi hubungan antara volume dan tinggi fluida tidak bersifat linear. Selanjutnya ke bagian perhitungan menentukan volume dalam variabel L. Yang pertama kita gambar dulu grafik setengah elips yang dimana persamaan umum dari elips yaitu x kuadrat per a kuadrat, yang dimana bagian kanannya kita misalkan A, bagian kiri kita misalkan min A, dan bagian atas kita misalkan B. Yang dimana persamaan umumnya menjadi x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu kita memisahkan variabel y sehingga menggunakan x di bagian kiri dengan x sama dengan a akar 1 dikurang y kuadrat per b kuadrat. Selanjutnya kita ambil potongan dari persamaan grafik elips tadi sehingga membentuk sebuah tangki. Kemudian dari tangki itu kita ambil lagi potongan sehingga membentuk sebuah balok yang mempunyai ketebalan kita misalkan delta y, yang dimana kita tahu panjangnya 2x dan lebarnya sebesar L. Kemudian kita masukkan ke rumus yaitu volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yang dimana delta V sama dengan 2x kali L kali delta Y. Yang dimana kita langsung masukkan ke dalam volume sama dengan L dikali integral 0 sampai Y 2x dy. Dari persamaan delta V tadi, kita dapat persamaan V yaitu L dikali integral 0 sampai Y 2x dy. Kemudian nilai X yang kita dapat tadi dalam bentuk variabel Y kita substitusikan sehingga V sama dengan L dikali integral 0 sampai T dari 2A akar 1 dikurang Y kuadrat PB kuadrat dy. Kemudian kita misalkan Y per B itu sama dengan U, baru kita turunkan du sama dengan 1 per B dy, baru kalikan B ke kiri sehingga du kali B sama dengan dy. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan, V sama dengan 2L integral dari 0 sampai T per B dari 1 dikurang U kuadrat diakarkan dikali B du. Setelah dapat persamaan yang baru, kita misalkan kembali yaitu U-nya sebagai sin theta. Kita turunkan kembali, cos theta d theta sama dengan du. Kemudian kita substitusikan ketika U sama dengan 0, theta sama dengan 0 derajat. Dan ketika U sama dengan T per B, maka theta-nya sin inverse dari T per B. Kemudian dari pemisalan tadi, kita masukkan ke dalam rumus dan menghasilkan persamaan yang tadi. Kemudian karena kelompok kami mendapat N dibagi menjadi 3 bagian, nah kemudian kami potong potongan tadi,
potongan tangki dibagi menjadi 3 bagian sehingga per bagian itu memiliki panjang 2. Kemudian di tengah kita masukkan sebuah tongkat yang dimana ujung atasnya kita misalkan itu berada di pertengahan sehingga jarak kiri dan kanannya itu sama dengan 1 atau sama rata. Kemudian kita masukkan dalam persamaan Pythagoras sehingga dapat sisi miringnya sama dengan akar 10 dan akar 10 itu sama dengan panjang tongkatnya atau kita misalkan sebagai L. Nah, kemudian kita ingin mencari nilai T per B melalui L besar dibagi L kecil. Nah, L kecil itu merupakan bagian tongkat yang terendam oleh minyak. Sehingga L kecil per L sama dengan B per T. Sehingga kita dapat L kecilnya yaitu akar 10 T per 3 dan T-nya kita pindahkan menjadi 3 L kecil per akar 10. Nah, karena kita mencari T per B, kemudian kita substitusikan sehingga mendapat T per B-nya yaitu sekitar akar 10 L kecil per 10. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan sehingga menjadi persamaan seperti ini. Dan dalam persamaan itu kita mendapat nilai cos kuadrat theta. Nah, kita tahu ada identitas yang bernama cos 2 theta yaitu sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Kemudian kita pindahkan cos kuadrat theta-nya ke kiri sehingga mendapatkan cos 2 theta tambah sin kuadrat theta. Kemudian cos 2 theta tadi yang dimana cos kuadrat theta-nya kita misalkan sebagai 1 dikurang sin kuadrat theta dari persamaan identitas dikurang sin kuadrat theta. Sehingga cos 2 theta itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Sehingga kita pindahkan 2 sin kuadrat theta ke kiri. Sehingga kita mendapatkan sin kuadrat theta sama dengan setengah dikurang cos 2 theta per 2. Nah, dari sin kuadrat theta ini kita substitusikan kembali ke persamaan cos kuadrat theta sehingga mendapatkan cos kuadrat theta sama dengan cos 2 theta tambah 1 dibagi 2. Kemudian kita langsung saja mencari dari nilai 2ABL yaitu 216. Kemudian dalam kurung siku integral dari dan hasil yang kita substitusikan dari itu 0 sampai sin inverse akar 10 L per 10 dari setengah ditambah cos 2 theta per 2 d theta. Kemudian dari sifat integral kita bisa memisahkan menjadi integral dari 0 sampai sin inverse akar 10 L per 10 setengah theta ditambah integral dari 0 sampai sin inverse dari akar 10 L kecil per 10 dari cos 2 theta per 2 d theta. Kemudian kita misalkan kembali untuk yang cos 2 theta yaitu 2 theta-nya kita misalkan sebagai V dan kita turunkan 2 d theta sama dengan dV dengan d theta sama dengan dV per 2. Kemudian kita substitusikan ketika theta sama dengan 0 maka V sama dengan 0 dan ketika theta sama dengan sin inverse akar 10 L kecil per 10 kita substitusikan V-nya menjadi 2 sin inverse akar 10 L per 10. Kemudian kita kembalikan ke persamaan setelah itu V sama dengan 216 kurung siku integral dari 0 sampai sin inverse akar 10 L kecil per 10 dari setengah d theta ditambah kita substitusikan dari pemisahan tadi seperempat integral 0 sampai 2 sin inverse akar 10 L per 10 dari cos V dV. Kemudian kita turunkan persamaan kita lakukan persamaan diferensial seperti biasa sehingga mendapatkan V seperti ini. Kemudian kita lihat ada sebuah identitas yaitu sin 2 theta di bagian kanan ini sehingga bisa kita substitusikan menjadi 2 sin cos theta. Sehingga kita bisa mengusulkan seperti ini. Kemudian kita tahu ada aturan yang dimana sin dalam sin inverse akar 10 L per 10 yaitu sama dengan akar 10 L per 10. Sehingga kita masukkan dalam Pythagoras. Kita mendapatkan cos dari sin inverse akar 10 L per 10 yaitu sekitar akar dari 1 dikurang akar 10 L per 10 dikuadratkan. Kemudian kita masukkan semuanya ke dalam rumus. Kita ubah sehingga kita dapatlah rumus akhirnya yaitu V dalam variabel L sama dengan 108 sin inverse akar 10 L kecil per 10 ditambah 54 dikali akar 10 L kecil per 5 dikali akar dari 1 dikurang akar 10 L per 10 dikuadratkan. Kemudian kita mencari
V maksimumnya untuk mencari pembuktian dari panjang L. Yang kita dapat V maksimum dari setengah elips yaitu 169,56 satuan liter. Kemudian dari GeoGebra, jika dimasukkan nilai V dalam variabel L yaitu 169,56, maka kita dapat L-nya yaitu sekitar 3,14, yaitu mendekati akar 10. Karena L tadi kita dapat akar 10, maka terbukti dari persamaan ini bahwa persamaan ini dapat membuktikan panjang tongkat yang kita masukkan ke dalam tangki tersebut. Oke. Kemudian dari persamaan yang kita dapat dalam bentuk variabel L tadi, kita masukkan ke dalam GeoGebra sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Dan kita tahu di mana paling atas, yaitu sebagai V maksimumnya, yang di mana paling ujung itu sekitar 169,54. Maka memang terbukti dari persamaan kita bahwa nilai maksimumnya sekitar 169,54. Jadi, bagian analisis kualitatif kesensitifan V terhadap L terhadap error pembacaan hasil pengukuran kita dapat dengan cara menurunkan V terhadap variabel L terhadap L sama dengan 0. Dari GeoGebra didapat jika A terhadap variabel L sama dengan 0, kita dapatkan L-nya 3,16. Sedangkan pada saat kita coba di GeoGebra di VL sebelumnya, kita dapatkan L-nya 3,14. Saat L 3,14 itu Vmax-nya adalah 169,54. Pada saat Vmax-nya itu di rumus VL turunan, kita dapat Vmax-nya 169,64. Kita hitung delta V-nya, itu kita dapatkan 0,1. Jadi kesensitifan kualitatifnya itu adalah sama dengan kurang lebih 0,1. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu proyek ini bertujuan untuk merancang tongkat pengukur volume fluida yang fluidanya adalah minyak dalam tangki berbentuk penampang setengah elips. Yang masalah utamanya adalah menetapkan hubungan nonlinear antara ketinggian fluida yaitu variabel X dan volume dengan V. Karena bentuk tangki yang tidak biasa. Penyelesaiannya menggunakan kalkulus integral dan substitusi trigonometri untuk menurunkan rumus volume yaitu Vx dengan metode numerik untuk menentukan penanda ketinggian yang sesuai dengan interval volume tertentu, misalkan 10 liter. Hasilnya adalah tongkat ukur yang akurat, kemudian penerapan praktis kalkulus dan metode numerik dalam pemecahan masalah teknik fluida. Oke, sekian presentasi hari ini dari kelompok kami. Terima kasih.